Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proposal penelitian mengenai European Council for Fatwa and Research, Non-Government Organization, representasi Muslim minoritas di Eropa. Kelompok kami ada Adelia, ada Firda, ada Indah Putri, ada Andari, ada Rozin, ada Raki. Next. Langsung kepada presenter yang akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi Eropa sendiri merupakan tempat persinggahan bahkan tempat menetap imigran dari negara yang mayoritasnya Muslim. Hal tersebut terbukti dengan sekitar 25 juta Muslim menetap di 28 negara anggota Uni Eropa. Kaum imigran dan dalam hal ini imigran Muslim dapat menjadi tantangan tersendiri bagi masa depan sekularisme di Eropa. Di Eropa, sekularisme secara otomatis telah tertanam dalam kultur masyarakat Eropa dan permasalahan antara hubungan agama dengan negara masih terus berlangsung hingga saat ini. Next. Dengan adanya sekularisme di Eropa ini, harusnya masyarakat Eropa ini berpikir bahwa urusan agama adalah masuk ruang pribadi dan bukan harus diurusi secara komunal, apalagi oleh negara. Tapi faktanya masyarakat Eropa ini menganggap hal tersebut penting dengan bukti bahwa mereka mendirikan organisasi private ECFR. Oke, next. Dari latar belakang tersebut, kami menentukan rumusan masalah berupa mengapa Muslim di Eropa menganggap penting pembentukan organisasi keagamaan ECFR. Terima kasih. Selanjutnya presenter selanjutnya untuk konseptual, penulis menggunakan konsep NGO, sekularisme, dan fikih akoliyat. Next, untuk NGO sendiri, alasan penulis menggunakan konsep NGO ini karena ECFR yang akan menjadi fokus penelitian merupakan salah satu contoh realisasi dari NGO. Adapun definisi dari NGO sendiri adalah kelompok warga sukarela non-profit yang diorganisir di tingkat baik lokal, nasional maupun internasional untuk menangani isu-isu yang mendukung kepentingan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan suatu masalah. Di Eropa sendiri ada banyak NGO, salah satunya yakni ECFR, yang merupakan lembaga riset dan rujukan fatwa pertama dan terpenting di Eropa, yang telah menjadi titik acuan bagi organisasi akademik maupun organisasi sipil Eropa lainnya. Kemudian ada konsep sekularisme selanjutnya. Alasan penulis menggunakan konsep ini karena konsep ini sudah tertanam di Eropa sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah Eropa sendiri, dan secara langsung konsep ini berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Untuk definisi sekularisme, yakni konsep ini membahas mengenai hubungan antara agama dan negara, di mana filsafat politik ini menganjurkan pemisahan negara dari agama, dan tidak jarang kelompok sekuler disebut dengan kelompok anti agama. Sekularisme menganjurkan bahwa negara tidak boleh terlibat dalam masalah agama dan agama tidak boleh terlibat dalam masalah negara. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan soal fikih akoliyat. Jadi fikih akoliyat sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari syariat sugro dengan melihat keadaan muslim minoritas di negara Eropa, supaya muslim minoritas di negara Eropa itu dapat berdampingan dengan masyarakat mayoritas di negara Eropa itu. Dan di slide selanjutnya kita sudah mendefinisikan ada 3 menurut para ulama tentang fikih akoliyat. Jadi nanti kalau misal definisi yang lebih detailnya bisa dilihat di proposal penelitian kami. Gitu.
Next. Selanjutnya kerangka teoretik, silakan yang bertugas. Ya, saya akan menjelaskan tentang mahasid syariah. Mahasid syariah adalah tujuan atau hikmah dari disyariatkan suatu hukum. Misal, kenapa zina diharamkan, kenapa zakat mal disyariatkan, dan sebagainya. Secara sepakat, ulama usul fiqh berpendapat bahwa setiap aturan yang ditetapkan Allah memiliki hikmah yang tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, baik yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi. Lalu, maslahah adalah terjaganya 5 kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kelima hal itu, maka disebut mafsadat. Lanjut. Saya akan menjelaskan tentang asyabiyah. Asyabiyah merupakan konsep tentang solidaritas kelompok di mana individu-individu dalam kabilah atau kelam bergabung dalam satu komunitas atas dasar hubungan nasab atau hubungan kerabat seperti marga di Indonesia. Inti pemikiran dari asyabiyah ada solidaritas sosial, yang inti pemikiran Ibnu Khaldun tentang badawah, nomadisme dan ruralisme, hadarah, urbanisme. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi terkait kerangka teori, yaitu rezim teori. Nah, rezim teori ini sebenarnya adalah secara singkat, yaitu merupakan pendekatan yang dimana kita bisa kayak meneliti sebuah fenomena yang terjadi di ranah politik melalui adanya suatu rezim di negara tersebut. Nah, kaitannya dengan hubungan internasional, jadi rezim internasional ini juga memiliki keterkaitannya dengan organisasi internasional. Dikarenakan organisasi internasional itu merupakan aktor yang bisa dibilang sebagai aktor yang diakui oleh rezim teori dan dapat membawa perubahan pada alur dunia politik di hubungan internasional, seperti itu secara singkatnya. Oke, next. Selanjutnya kajian terdahulu dan argumentasi. Next. Di sini kami menggunakan 2 rujukan. Pertama yakni penulis mempelajari disertasi yang dijadikan buku oleh guru besar filsafat hukum Islam Profesor Islam UIN Surabaya, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mamawardi MA, dengan judul Fikih Minoritas, Fikih Aqliyat dan Evolusi Maksud Syariah dari Konsep Kependekatan. Secara bahasan umum, buku ini lebih mendalam mengenai teori-teori dan konsep mengenai fikih aqliyat dan perspektif maksud syariah, tapi hanya sekelebat sedikit saja membahas tentang isi fi'ar. Perbedaannya dengan penelitian kami di buku tersebut, kami mengembangkan bagaimana isi fi'ar akan kami bahas secara lebih mendalam dan melebar dengan analisa-analisa yang kami paparkan. Selanjutnya, buku kedua yakni tesis yang dijadikan buku oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azain Ibrahimi MSy dengan judul Fikih Aqliyat Eksistensi Kewarganegaraan Muslim Minoritas di Negara Non-Muslim. Perbedaan yang mendasar dari buku tersebut dan penelitian kami, buku tersebut menggunakan gaya deskriptif yang hanya memaparkan dalil-dalil landasan normatif mengenai kebolehan umat Islam di Eropa yang minoritas menerapkan fikih aqliyat, sedangkan pada penelitian kami lebih khusus dengan eksplanatif mempertanyakan kenapa alasan Muslim Eropa mendirikan isi fi'ar. Next, selanjutnya. Kami mempunyai argumen. Pertama, Muslim Eropa ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang penduduk asli Eropa, ada yang pendatang atau imigran. Nah, kedua kelompok tadi harusnya bisa bersatu di dalam keminoritasannya untuk mencapai sebuah persatuan dan kekuatan. Apa solusinya, yakni dengan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan konsep asobiyah. Lalu sesuai dengan asobiyah, yakni hadarah dan urbanisme, ruralisme, juga nomadisme. Selanjutnya juga sesuai dengan Al-Maidah ayat kedua tentang anjuran untuk secara komunal saling membantu dalam hal kebaikan dan menjauhi dosa. Argumentasi kedua yakni Muslim Eropa itu yang berasal dari imigran Timur Tengah itu akan
mengalami perbedaan geografis yang berimplikasi akan perbedaan penerapan syariat syuro. Akhirnya, untuk tetap menjaga hifdzuddin dibutuhkan sebuah lembaga yang memberikan fatwa yang di dalamnya terdapat ahli usul fikih, khususnya fikih aqliyat, agar hifdzuddin tetap terjaga dan dengan fatwa-fatwa yang dikulik zaman memakan. Yang ketiga adalah seandainya di Eropa tidak menerapkan sekularisme, maka tidak akan terjadi ICVR dibentuk. Nah, ICVR ini hanya sebagai respon karena Eropa tidak memfasilitasi fatwa keagamaan. Nah, ICVR ini diakui dan sah-sah saja berdiri sebagaimana rezim teori berpendapat bahwa organisasi internasional juga adalah subjek dari politik internasional. Sekian. Oke, selanjutnya metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam metode penelitian terdapat yang pertama ada jenis, kita menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif dan menggunakan pendekatan Islamic Integrative Approach. Kemudian lokasi dan waktu penelitian terhitung sejak bulan Juni tanggal 8 tahun 2021 dan berlokasi di rumah masing-masing anggota kelompok. Lanjut ke selanjutnya, subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kaum muslimin di kawasan Eropa, sementara tingkat analisanya adalah kelompok individu. Kemudian tahap-tahap penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap penelitian dengan pendekatan metodologi wahyu dibagi menjadi 4 tahap seperti yang ada di PPT. Kemudian yang kedua ada tahap penelitian dengan pendekatan metodologi kualitatif seperti yang ada di PPT juga. Kemudian berlanjut ke teknik pengumpulan data. Next slide ya. Teknik pengumpulan data ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berbasis dokumen atau document based research dan internet atau internet based methods. Kemudian teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 3, yakni ada teknik analisa data terhadap sumber wahyu, di mana peneliti menggunakan teknik tafsir wahyu dengan jenis kajian perilaku, proses interaksi, dan pembudayaan nilai-nilai Al-Quran dan tafsir yang menggunakan metode sosiologis. Kemudian yang kedua ada teknik analisis data terhadap sumber empiris, di mana peneliti di sini menggunakan teknik analisis sekunder, dan yang ketiga ada teknik integrasi metodologi wahyu dengan sains modern, di mana peneliti menggunakan strategi maqasid syariah oleh Profesor Syah Usman, seperti yang telah dijelaskan pada video perkuliahan minggu ke-8. Kemudian yang terakhir ada teknik pemeriksaan keabsahan data yang dibagi menjadi 2, yakni pemeriksaan keabsahan data dari sumber wahyu. Kita ambil dari panca indera, al-khawas al-khamsah, akal sehat al-akal as-salim, kabar benar al-khabar as-sadiq. Dan yang kedua dari pemeriksaan keabsahan data dari sumber empiris, kita menggunakan strategi triangulasi. Kemudian selanjutnya berbeda bab, mengenai sistematika penulisan skripsi dijabarkan oleh peneliti di sini berdasarkan pedoman penulisan skripsi fisik tahun 2016 yang telah disusun oleh tim penyusun dari UNSA. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Barangkali demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.